Hai guys, ketemu lagi nih dengan saya Irene Teresa Rebecca Huta Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition atau sering disebut dengan proposisi nilai yang merupakan bagian dari 9 blok bisnis model Canvas. Apa sih yang dimaksud dengan proposisi nilai itu? Jadi, proposisi nilai itu menggambarkan kumpulan produk dan jasa yang menciptakan nilai untuk segmentasi pelanggan yang spesifik. Nah, selain apa yang dimaksud dengan proposisi nilai, saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis proposisi nilai itu. Yang pertama yaitu keterbaruan. Beberapa proposisi nilai menciptakan kebutuhan baru yang tidak dipersepsikan oleh pelanggan sebelumnya karena tidak pernah ada penawaran yang sejenis. Contohnya apa? Contohnya yaitu drone kamera yang berfungsi untuk membantu pemetaan lokasi, membuat video, selain itu juga untuk membantu para jurnalis. Yang kedua dari jenis proposisi nilai adalah performa. Peningkatan dari produk dan jasa yang sebelumnya sudah ada untuk menciptakan sebuah nilai. Contohnya seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu smartphone yang berfungsi untuk mempermudah kita bekerja di mana saja dan mempermudah kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah customisasi. Customisasi ini menciptakan produk dan jasa yang custom sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan individual ataupun segmentasi pelanggan yang dapat menciptakan sebuah nilai. Contohnya yaitu balon gaun yang berwarna-warni. Industri fashion menuntut sebuah kreativitas dan keunikan yang berbeda dengan yang lain. Nah, koleksi gaun balon ini diciptakan oleh sebuah mahasiswa Norwegia dan dipresentasikan pada pagelaran BA Fashion Show. Itu salah satu contoh dari customisasi. Yang keempat adalah menyelesaikan pekerjaan. Nilai dapat diciptakan dengan membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaan mereka. Contohnya, secure parking yang merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa pelayanan pengelolaan perparkiran dan digunakan di berbagai perusahaan, baik itu mal, rumah sakit, dan sebagainya. Hal ini mempermudah perusahaan untuk dalam hal perparkiran. Dan yang kelima adalah desain. Desain ini merupakan bagian penting tapi sulit untuk diukur. Contohnya misalnya kemasan produk makanan yang merupakan salah satu unsur untuk mempengaruhi banyaknya penjualan atau minat pelanggan terhadap produk tersebut. Jadi, desain kemasan di masa sekarang semakin berkembang, tidak hanya fokus hanya berbentuk kotak atau berbentuk lingkaran, tapi juga digabung dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Yang keenam, jenis dari proposisi nilai adalah merek atau status. Pelanggan bisa mendapatkan nilai dengan menggunakan atau menunjukkan merek-merek tertentu. Contohnya misalnya mobil Lamborghini Aventador. Itu memiliki kendaraan ini berarti pemilik akan memiliki status sosial yang lebih dibandingkan orang lain. Atau misalnya kita memiliki iPhone 11. Dengan memiliki ini, status sosial seseorang itu akan lebih dibandingkan orang lain yang memiliki status yang berbeda dengan kita. Dan yang ketujuh yaitu harga. Apabila suatu bisnis mampu menawarkan nilai yang sama dengan harga yang lebih rendah, maka bisnis tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan segmentasi pelanggan yang sensitif terhadap harga. Contohnya, handphone Xiaomi bisa memberikan performa yang setara dengan handphone yang kualitasnya tinggi, tapi memberikan harga yang lebih murah. 8, yaitu pengurangan biaya. Membantu pelanggan dalam mengurangi biaya mereka yang merupakan cara yang penting untuk menciptakan nilai ini. Contohnya yaitu aplikasi Tani Hub yang memotong jalur distribusi dari petani ke pengepul, tetapi langsung
dari petani ke pelanggan, sehingga jalur distribusi ini membuat harga semakin lebih murah. Dan yang kesembilan, adanya pengurangan risiko. Pelanggan mendapatkan nilai dari risiko mereka yang berkurang ketika mereka menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah asuransi mobil. Itu mampu mengurangi risiko yang dihadapi oleh pelanggan. Misalnya seperti saat ini yang sering terjadi banjir atau kecelakaan kendaraan. Maka biaya perbaikan kendaraan tersebut itu ditanggung oleh pihak asuransi. Dan yang ke-10 dari jenis proposisi nilai adalah aksesibilitas. Membuat produk dan jasa menjadi tersedia kepada pelanggan yang sebelumnya tidak mendapat akses pada produk dan jasa tersebut bisa menjadi satu cara untuk menciptakan sebuah nilai. Contohnya, e-commerce, bisnis yang awalnya hanya dilakukan offline, sekarang dengan adanya e-commerce dimanapun kita, antara penjual dan pembeli secara online dapat melakukan pembelian tanpa harus datang ke toko fisiknya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai value proposition. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.